Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Qurani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga sahabat semua dan keluarga tercinta sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan dan kedamaian. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kembali tema yang lalu tentang mengejar cinta. Cinta, 5 huruf yang sangat sulit untuk didefinisikan, karena pada dasarnya cinta itu merupakan sifat yang subjektif dan setiap orang pastinya memiliki penjelasan yang berbeda tergantung dari pengalaman yang pernah mereka alami dari cinta. Beragam sekali makna yang disampaikan dan difahami. Oleh karena itu, kita kembali mencari formula dari hadis-hadis yang disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menemukan hadis yang bisa membantu para pengejar cinta mencapai tujuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain." Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Beliau bersabda, "Salat pada waktunya." Aku kembali bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku kembali bertanya, "Kemudian apa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis-hadis ini juga dikuatkan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Artinya, dan Allah telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah kembali berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam surat lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengulanginya kembali dalam surat lain, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di dalam ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan berbakti kepada kedua orang tua dengan mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi alasan yang sangat kuat yang menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan salah satu perbuatan yang bisa meraih ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Namun, satu hal yang sangat menarik pada ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menggunakan kata penghubung bi atau ba wabil walidaini, tidak menggunakan kata penghubung lain. Kenapa Allah menggunakan ba, bukan ila atau li seperti pada ayat-ayat ihsan yang lain? Menurut ahli bahasa, ba mengandung arti ilsaq, yang berarti kelekatan atau tidak adanya jarak. Berarti Allah Subhanahu wa taala
tidak menghendaki adanya jarak meskipun sedikit dalam hubungan antara orang tua dan anak. Anak harus selalu mendekat dan merasa dekat kepada kedua orang tua. Artinya, berbakti kepada orang tua semestinya dilakukan secara langsung oleh anak itu sendiri, sedangkan perbuatan baik atau ihsan lainnya bisa melalui perantara orang lain. Misalnya, ketika anak ingin memberikan uang kepada orang tua, maka berikanlah atau antarkanlah sendiri. Sedangkan jika ingin memberi atau membantu anak yatim, bisa diberikan atau dikirim melalui orang lain. Karena orang tua tidak melihat apa yang diberikan, tapi siapa yang memberikan. Jika ingin menjemput atau mengantar orang tua, tidak mengirimkan supir, karena orang tua selalu melihat siapa yang menjemput, bukan bagaimana dijemput, dan begitulah seterusnya. Tidak bisa dipungkiri, dalam realita, sebagian dari kita hidup jauh dari orang tua, dan tidak bisa secara langsung berbakti dan berkhidmat kepada orang tua. Walaupun demikian, alhamdulillah kita hidup di era serba digital. Kita bisa merasakan kebersamaan dan kebahagiaan dengan berkomunikasi melalui media sosial, dan masih banyak cara-cara lainnya. Adapun bagi orang tua yang sudah meninggal, kita bisa berbakti dengan senantiasa mendoakan mereka, melaksanakan sholat hadiah untuk mereka, bersedekah untuk mereka, atau meniatkan setiap kebaikan yang kita lakukan untuk mereka. Semoga orang tua kita semua sehat walafiat, senantiasa berada dalam keberkahan dan lindungannya, dan bagi orang tua yang sudah meninggal, insya Allah diterima seluruh amal ibadahnya dan berada di tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hikmah tadi menguatkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada kedua orang tua. Salam hormat dan takzim untuk abah dan umi saya, untuk semua abah umi, ayah bunda, bapak ibu tercinta dimanapun berada. Terima kasih atas semua kebaikan, terima kasih atas semua kesabaran, terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, kehangatan, cinta dan kasih sayang. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menjadi anak-anak berbakti, meraih ridho orang tua, dan meraih cinta serta ridho ilahi. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.